Ketika Seritek terpuruk, yang menjadi sorotan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bang Immanuel Ebenezer yang kemarin rela pasang badan dan menjamin tidak akan ada PHK. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Pak Wamen. Apa nih tindakannya ke depan Pak untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan? Oke, tugas negara adalah tetap menjaga semangat warga negaranya itu. Kalau pejabat negara lantas membangun narasi pesimis, itu bukan pejabat negara. Nah, tugas negara kan itu. Nah kemudian komitmen untuk tidak ada PHK sudah saya lakukan, tidak ada PHK. Sebetulnya dari bulan Oktober itu sudah terjadi PHK. Itu ada Mas Slamet. Karena itu sudah dipelitkan. Dan saya coba menjaga dan mengintervensi itu supaya tidak PHK. Kenapa saya menjanjikan itu? Karena komitmen itu lahir dari manajemen. Dan manajemen menyanggupi itu. Nah lahir sampai terus. Tarik menarik antara kurator dan manajemen. Itu. Dan kemudian pada tanggal 28 Februari kemarin adanya kepelitan lantas adanya PHK. Nah itu PHK itu melakukan bukan manajemen, itu kurator. Dan saya sebagai wakil menteri tidak mungkin mampu menjangkau apa yang sudah dilakukan oleh kurator. Karena itu sudah masuk wilayah hukum gitu. Nah yang harus marah itu terhadap pernyataan saya adalah serikat pekerja. Kemudian buruh, terus serikat pekerja kan tidak marah dengan saya. Karena komitmen itu saya jaga. Betul ya Pak Slamet ya? Silakan tanya Pak Slamet, mumpung ada di sini beliau. Ada kekecewaan terhadap Wamenaker, Pak Slamet? Coba tanya. Ya, jadi memang saya katakan pada saat Pak Noel ini kan 3 kali kelihatannya. 3 kali sampai 4 kali kalau tidak salah. Jadi pada saat Pak Prabowo mengatakan jangan ada PHK di Seritek, itu beliau yang hadir ke Seritek. Maka kami menganggap adalah negara hadir melalui representasi Pak Noel. Nah maka dari situ kami sampaikan, ada enggak komitmen untuk melakukan ini? Ternyata memang sampai dengan tanggal 26 memang tidak ada PHK gitu. Tapi pada saat tanggal 26 PHK yang kami rasa begitu mendadak, ya kami mau berbuat apa? Karena memang hukumnya memang seperti itu kan gitu. Jadi kalau kita mau teriak-teriak seperti apa memang hukumnya seperti itu. Nah jadi artinya negara hanya mampu 6 bulan saja ini untuk melindungi kami gitu loh. Okay. Tapi setidaknya negara sudah hadir untuk membantu kami. Dan itu kami berterima kasih lah untuk kasus Seritek ini. Nah itu kan jelas ya pernyataan dari serikat pekerja dan beliau juga kerja di sana. Tanggung jawab saya sebagai negara, representatif mewakili negara dalam kasus Seritek itu sudah saya lakukan. Kemudian ada keputusan hukum, ya nggak mungkin itu jangkauan saya. Masa eksekutif melakukan intervensi ke lembaga hukum yang nggak mungkin. Nanti orang mencibir saya lebih keras lagi. Kesannya publik menumpahkannya ke Wamenaker Bang. Ya itu resiko, konsekuensi saya sebagai pejabat publik. Dan itu harus saya tanggung. Saya punya semangat untuk menjaga komitmen saya. Karena itu menjadi bagian integritas saya yang saya jaga. Kemudian orang mau caci maki saya, biarlah nggak apa-apa. Itu loh. Toh tugas ini harus tetap saya pikul. Nggak mungkin saya menghindar dan lari dari gelanggang yang menjadi bagian tugas saya. Karena kita ini adalah petarung, bukan pecundang. Jabatan mau dipertaruhkan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya saya melanggar korup dan lain-lain, melakukan penyimpangan, abuse, atau apapun hal yang tercela, silakan dipecat. Ini saya sampaikan di forum ini, silakan pecat saya. Yang jelas, garis merah yang menjadi komitmen saya adalah soal keberpihakan, saya tidak akan melanggar. Itu menjadi pilihan hidup saya semenjak saya menjadi aktivis. Keberpihakan adalah batas merah yang nggak boleh dilanggar dalam hidup saya. Oke. Pak Slamet, tapi saat ini sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Apa yang kemudian diharapkan oleh para pekerja saat ini? Jadi mumpung ada DPR, ada Pak Wamenaker juga di sini. Kami tidak akan mundur untuk menyampaikan bahwa going concern harus terus dilakukan dan buka Seritek lagi meskipun dengan investor lain atau dengan pengusaha yang lain. Karena dengan cara itulah sebetulnya negara akan menyelamatkan kami buruh Seritek ini. Karena berapa sih nilai pesangon itu? Kalau kita kejar terus kan akan habis juga. Tapi yang jelas adalah pada saat pemerintah menyampaikan bahwa menyediakan ada lapangan pekerjaan begitu. Nah pertanyaan kami adalah apakah itu sesuai dengan skill kami orang-orang Seritek? Apakah itu sudah sesuai? Belum lagi nanti pada saat rekrutmen baru, perusahaan-perusahaan pasti dia akan mempersyaratkan ada umur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan Seritek ini nanti, ex-Seritek ini bisa berjalan lagi, tentunya kami berharap para pekerja ex-Seritek itu bisa bekerja lagi
Dan kami bisa meyakinkan bahwa produktivitas akan terjamin. Karena tidak perlu lagi untuk melakukan training. Karena mereka akan dipekerjakan di tempat di mana dia biasa bekerja. Begitu. Bu Irma? Ya. Begini Pak Slamet, negara menurut saya sudah hadir ya. Untuk Sritek ini luar biasa loh hadirnya. Dikawal oleh Wakil Menteri loh. Pak Prabowo langsung memerintahkan Wakil Menteri untuk hadir di Sritek. Padahal Sritek ini kan bukan BUMN swasta. Ya, tapi pemerintah, Pak Presiden punya moral yang sangat bagus untuk menjaga ini semua. Itu harus diapresiasi dan kami dari DPR juga mengapresiasi itu. Nah, saya berharap, saya mendengar informasi mudah-mudahan ada perusahaan yang akan menggantikan masuk ke Sritek. Soal seberapa banyak nanti dari semua buruh yang akan bisa direkrut, ya kita lihat gitu. Nggak bisa juga kemudian teman-teman dari Sritek itu seolah-olah menimpahkan semua masalah kepada pemerintah, nggak bisa begitu juga. Jadi pemerintah sudah sangat bagus memberikan supporting kepada Sritek dan kami dari Komisi 9 akan mengawal ya agar semua karyawan Sritek itu menjadi prioritas di perusahaan yang akan masuk. Itu sudah menjadi komitmen kami di Komisi 9. Dan itu kan tadi udah kita sampaikan kan di sana dan menjadi komitmen Komisi 9 untuk mengawal itu. Dan Komisi 9 pun mengawal ya untuk pegawai Sritek semuanya mendapatkan THR. Dan solusinya juga udah kita sampaikan. Ada banyak perusahaan Sritek lain yang tidak dipilotkan. Harus ada realokasi anggaran untuk bisa memberikan THR itu. Jadi nggak bisa juga harus semuanya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi kami di Komisi 9 minta kepada Bang Dhanil nih ya dengan Noel untuk mengawal itu, berikan diskresi, kawal ya. Yang namanya Sritek ini yang belum dipilotkan ini merealokasi anggaran untuk membayar THR. Itu yang sudah dilakukan oleh Komisi 9. Ini sebetulnya fungsi Bu Irma sebagai dewan, sebagai pengontrol itu sudah dilakukan. Kita diamanatkan dan selalu diingatkan. Itu udah berkali-kali Uni Irma ini, Bu Dewan kita ini yang terhormat ini selalu mengingatkan, well jangan coba-coba jangan spekulatif soal nasib buruh. Dan kita menjamin hak-hak itu. Karena kita gini, negara tidak boleh larut dengan situasi yang sangat emosional. Kan kemarin sangat emosional sekali situasinya. Kita paham sekali. Ikatan emosional antara buruh dan manajemen sangat bagus. Dengan situasi dan inian kerja di sana sangat bagus. Nah tugas negara kan nggak boleh emosional. Tugas negara harus rasional. Pertama menjamin hak-hak buruh. Terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Kedua jaminan hari tua. Ketiga bagaimana kita mencari solusi ke depannya. Nggak bisa larut. Harus seperti apa nggak bisa. Makanya kemudian kurator dan sebagainya dipanggil ke istana dengan Pak Menteri saya untuk menjelaskan. Nah semoga ini kurator yang menyampaikan 2 minggu ke depan ada solusi terkait rekrutmen baru. Nah ini yang harus kita prioritaskan siapa? Ya kawan-kawan Sritek. Makanya kita nanti tegaskan, nggak boleh nanti ada batasan-batasan syarat terkait ijazah dan sebagainya. Sudah, yang paling penting itu mantan pekerja Sritek harus menjadi prioritas. Anda kawal juga ini ya? Ya kita Anda kawal dong. juga, Kedua, jangan juga dibatas-batasin umur sampai 45 doang. Nggak bisa bekerja. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet tadi. Karena memang kompetensi mereka di Sritek itu sudah ada. Jadi operator mesin, mau jadi apanya sudah ada semua. Tinggal langsung aja. Tadi soal going concern, itu sebetulnya komitmen kita dari awal. Ayo going concern, biar berjalan di perusahaan, hindarin PHK. Ya problemnya kan di kuratornya, bukan di kita. Tapi ya nggak apa-apa. Itu jalan yang terbaik mungkin. Karena ke depan kita melihat tidak boleh lagi hal-hal yang begini bisa terulang ya. Biar gimana pun kita berharap manajemennya saya tanya mau nggak PHK? Enggak. Negara mau nggak? Nggak mau, nggak mungkin banget kita. Kurator tidak bisa diintervensi sama negara, Ya, Bu Mira. Bang Noel, pengalaman kami pada saat pilot itu perlu waktu bertahun-tahun. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Betul Bang Noel, kita nggak bisa intervensi kurator gitu loh. Yang kedua, biasanya nih pesangon yang diberikan juga setengahnya, nggak full. Karena kan harus utang dulu dia melunasi utang asetnya.
Jadi artinya ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kalau memang Itu bantu. kita akan kita perhatikan, Mbak. Biasa ini kan modus nih ya, modus para OS atau pengusaha atau apalah ya. Setiap momentum hari raya mereka melakukan PHK massal dan ini kan selalu terjadi. Betul. Ya kan, benar nggak? Betul, itu betul. Dan Setiap ya, kita mau kan Ramadan, mencatat itu. betul. Setiap Ramadan pasti dia PHK untuk menghindari THR. Nah itu salah satu, itu modus kejahatan sosial. Itu modus yang selalu terulang setiap tahun dan setiap tahun. Lantas harus lagi itu terjadi lagi, itu nggak bisa. Ini kan modus, kepelitan pun itu selalu menjadi alasan industrial untuk apa? Menghindar kewajibannya soal apa? Pesangon, THR dan lain-lain. Negara sudah hadir katanya Bang, sudah cukup kah? Nggak gini, Bang Wamen, coba dicek lagi tuh Omnibus Law Cipta Kerja. Itu emang banyak banget yang menguntungkan pengusaha. Jadi kalau Bang Noel cek lagi, itu emang mestinya direvisi itu undang-undang Dan itu. itu kan sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja. Gini loh Bang, kan Gitu. sekarang nih banyak buruh yang sudah di PHK. Terus Bang Noel tadi dipuji sama Uni Irma, sama Pak Slamet, iya negara hadir. Tapi kan dilihat nih sekarang kehidupan buruh nih gimana. Ada nggak misalnya negara kasihlah subsidi sembako lah buat si buruh itu. Atau subsidi pendidikan lah buat si buruh itu. Supaya mereka juga bisa hidup sampai si pemilik baru yang katanya Bang Noel tadi akan hadir itu tiba. Kalau tidak nanti mereka bisa tewas perlahan-lahan gitu. Karena tewas quote and quote ya. Dalam arti kan mereka kan kesulitan hidupnya. Nah sekarang ini negara hadir dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk subsidi dan lain-lain. Makanya ini bagus judulnya. Pekerjaan Rumah Prabowo, pemberantasan korupsi hingga PHK massal. Kita belum bicara tentang pemberantasan korupsi nih. Kita baru bicara tentang PHK massal segala gitu ya. Nah ini PHK massal ini setelah ini terus apa? Kan banyak nih yang di PHK. Kita nggak bisa juga, ini bukan maunya manajemen, ini gara-gara kuratornya. Kuratornya aja penjara kalau gitu misalnya. Karena dia tidak sudah melanggar HAM kan, ini bisa kita hadirkan tuh Kakak Pigai, Menteri Pigai itu kan. Ini melanggar HAM nih kuratornya karena sudah di PHK kan bisa jadi nanti arahannya ke sana nggak? Maksudnya begini loh. Ada problem mungkin menjadi pertimbangan kurator, Problemnya ada masalah yang tuh. terkait hukumnya seperti apa, misalnya kayak tadi terlambat bayar atau apa. Kalau kita kan Nggak, tugas kita makanya- sebagai Menteri Ketenagakerjaan hanya menguruskan persoalan ketenagakerjaannya, tidak lebih dari itu. Nah itu maksud saya. Kan dia sekarang Nggak sudah nyampe tidak lu lagi ngomong itu. pekerjaannya. Gini, maksud saya sekarang negara ini apa nih yang bisa diperbuat untuk para buruh-buruh yang sudah di PHK ini? Apakah ada subsidi-subsidi yang diberikan? Ini kan ada jaminan kehilangan tenaga kerjaan itu. Kedua jaminan hari tua. Sebentar. Yang dimaksud handset tadi, kan tadi saya di depan udah bilang harus ada diskresi dari pemerintah gitu loh. Nah diskresi inilah yang harus Anda terjemahkan sebagai wakil dari pemerintah. Ya. Bagaimana nanti nasibnya mereka kalau misalnya kurator tidak bertahun-tahun nih gitu ya, dalam menyelesaikan Selesaikan. ya hak-hak mereka. Masih belum Gitu loh. Ini tanglantung, Bu, pertanyaan ya. handset seperti itu. Ya. Beri diskresi, itu yang saya maksud tadi, beri diskresi. Apa diskresinya? Tadi saya udah minta sama Daniel bicara sama presiden, diskresinya seperti apa? Bang Daniel Bang, boleh Bang ditanggapi singkat Kan Bang, banyak diskresinya Bang. ininya si buruh-buruh ini dan tidak bisa mereka menunggu 2 minggu lagi. Iya benar kalau desas-desusnya emang ada pemilik baru. Kalau enggak kan runyam juga kehidupan mereka tuh. Bang Daniel. Iya, yang jelas secara makro desain makro presiden adalah menstimulus ekonomi kita ya supaya kemudian lapangan pekerjaan itu bisa tersedia dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi namun kalau saya dituntut untuk menjawab hal yang sangat teknis tadi, tentu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab itu. Tapi yang jelas saat ini presiden tadi saya sebutkan mendorong investasi dalam hal ini melalui Danantara, kemudian jalan efisiensi, itu semuanya menggunakan alokasi anggaran yang ada di dalam negeri. Di satu APBN, satu lagi Daniel, melalui mohon maaf, sedikit aja, BUMN. sedikit. Yang saya maksud diskresi itu adalah pemerintah memfasilitasi bicara dengan manajemen ya untuk membayarkan Pesangon, THR. pesangonnya mereka. Bukan pesangon, untuk membayarkan Hak. THR dulu yang pertama. Pastian ya. Kepastian itu harus didapat oleh Ya, mereka melalui pemerintah. Pemerintah berikan diskresi, fasilitasi kepada manajemen.
Karena manajemen ini masih punya banyak perusahaan nih sebelah yang lain-lain selain Seritek. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Kepastian ini Nah, harus dijawab juga oleh itu yang pemerintah. saya minta kepada Bang Dhanil. Jadi bukan sekedar naturanya, tapi diskresi itu adalah regulasi. Kemudian keberpihakan, itu yang pasti yakin 100% saya Pak Prabowo pasti akan lakukan itu. Iya, Oke, diskresi ini harus jawab, Bang. kemarin kan Presiden sudah memanggil Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan termasuk kuratornya kalau saya tidak keliru. Tapi saya tidak tahu persis apa isi dari pembicaraan di dalam itu. Yang jelas Presiden mencari solusi agar diskresi yang tadi dimaksud oleh Uni Irma itu bisa ditangani. Artinya tadi ada shifting kebutuhan dari teman-teman ini untuk mendapat pekerjaan kembali, atau mereka tidak dijadi PHK karena mereka bisa digeser ke perusahaan-perusahaan atau anak-anak perusahaan atau perusahaan-perusahaan Seritek yang lainnya. Yang jelas itu sudah dimulai langkahnya oleh Presiden, tapi secara teknisnya apa tentu nanti dari teman-teman Menaker bisa menjawab. Bapak Itu Ibu dia. bayangkan itu hanya satu perusahaan, PT Sritex. Kita belum bahas Sanken, belum bahas Yamaha dan perusahaan lainnya yang melakukan PHK. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.